Grover Cleveland kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden ke-24, satu-satunya dalam sejarah yang menjabat 2 kali tidak berturut-turut. Di masa jabatan keduanya, Cleveland menghadapi tantangan besar, yaitu Panik 1893, salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Meski dikritik banyak pihak terutama lawan politiknya, Cleveland tetap teguh mempertahankan emas sebagai standar sistem keuangan Amerika. Hingga kini, Grover Cleveland dikenang sebagai pemimpin yang berani menghadapi krisis dengan prinsip kuat. William E.1 MCHE Pronunciation Kinley, Presiden ke-25 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1897 hingga 1901. Ia menjadi Presiden Amerika setelah mengalahkan Grover Cleveland pada pemilu tahun 1896. Masa kepemimpinannya adalah sebuah era perubahan besar bagi Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinannya, Amerika memenangkan Perang Spanyol-Amerika, memperluas pengaruhnya hingga ke Filipina, Puerto Rico, dan Guam. William juga memimpin Amerika Serikat menuju kemakmuran ekonomi, yang didukung oleh kebijakan proteksionis dan menjadikan emas sebagai standar sistem ekonomi Amerika. Dikenang sebagai simbol era baru kekuatan global, ia membawa Amerika Serikat ke panggung dunia. Namun, masa jabatannya berakhir tragis ketika ia ditembak oleh seorang anarkis di Temple of Music Buffalo, New York. Kematiannya membuka jalan bagi Theodore Roosevelt sebagai Presiden Amerika yang baru. Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika Serikat, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bangsa ini. Menjabat dari tahun 1901 hingga 1909, ia menjadi simbol kepemimpinan yang dinamis dan progresif. Lahir pada tahun 1858, Roosevelt dikenal sebagai seorang penulis, tentara, dan politisi. Karirnya melesat setelah perannya sebagai pemimpin Rough Riders dalam Perang Spanyol-Amerika. Atas jasanya dalam masa perang inilah, Roosevelt dianugerahi pahlawan nasional oleh pemerintah Amerika. Setelah pembunuhan Presiden McKinley, maka Roosevelt yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai presiden termuda dalam sejarah Amerika, yaitu pada usia 42 tahun. Sebagai presiden, Roosevelt memperkenalkan kebijakan Square Deal, sebuah kebijakan domestik yang fokus pada keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, dan pengelolaan sumber daya alam. Roosevelt juga dikenal sebagai presiden konservasi, karena perannya dalam mendirikan Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan melindungi jutaan hektar lahan publik dari pembalakan liar. Di panggung dunia, Roosevelt memprakarsai diplomasi Big Stick. Diplomasi ini nantinya akan memperkuat kekuatan militer Amerika untuk memastikan perdamaian dan stabilitas dunia. Ia juga berperan penting dalam pembangunan terusan Panama, yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Kepemimpinannya diakui secara internasional, termasuk dengan diperolehnya penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya dalam mengakhiri Perang Rusia dengan Jepang. Setelah 2 periode menjabat, Roosevelt memilih tidak mencalonkan diri kembali. Tetapi ia tetap aktif di dunia politik dan petualangan. Roosevelt membangun warisan sebagai salah satu presiden yang berjasa besar bagi Amerika Serikat. Theodore Roosevelt, seorang pemimpin karismatik dan visioner, dikenang sebagai pelindung lingkungan, pendukung keadilan sosial, dan arsitek kebijakan luar negeri Amerika yang kuat. Kelak seluruh warisannya ini akan terus menginspirasi generasi Amerika. William Howard Taft, Presiden ke-27 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1909 hingga tahun 1913. Ia dikenal sebagai satu-satunya presiden yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika. Selama masa jabatannya, Taft memperkuat hukum antitrust, membubarkan lebih banyak monopoli di Amerika dibandingkan pendahulunya. Ia juga memperkenalkan dolar diplomasi sebagai kebijakan luar negeri Amerika. Dalam hal ini, Taft menggunakan kekuatan ekonomi Amerika untuk memperkuat pengaruh negara di dunia internasional. Di masa akhir jabatannya sebagai presiden, William Howard Taft dikenal sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan hukum, dan meninggalkan jejak sebagai pelayan publik yang berdedikasi baik di eksekutif maupun yudikatif. Woodrow Wilson,
Presiden ke-28 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1913 hingga tahun 1921. Sebagai seorang intelektual dan reformis, ia memimpin bangsa di tengah perubahan besar dunia dan perang global. Di dalam negeri, Wilson memperkenalkan reformasi besar yaitu pembentukan Federal Reserve untuk menstabilkan ekonomi, dan juga memperkuat undang-undang antitrust untuk melindungi hak-hak konsumen. Salah satu di antara kebijakannya yang populer adalah mendukung program pelatihan berbasis masyarakat dan memperluas fasilitas pendidikan untuk para petani di Amerika. Ketika Eropa memasuki Perang Dunia Pertama, Presiden Wilson awalnya menjaga netralitas Amerika. Namun pada akhirnya, Wilson membawa Amerika ke dalam perang pada tahun 1917 dengan tujuan untuk melindungi demokrasi di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, Wilson mengusulkan daftar yang dikenal sebagai 14 poin Wilson, yaitu sebuah visi untuk perdamaian dunia yang kelak akan menjadi dasar terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Presiden Wilson dianugerahi Nobel Perdamaian atas usahanya membangun Liga Bangsa-Bangsa, meskipun pada akhirnya Amerika memilih tidak bergabung karena perbedaan pandangan dengan negara lain. Meskipun ia menghadapi tantangan besar di akhir masa jabatannya, Woodrow Wilson dikenang sebagai pemimpin pada era progresif bangsa Amerika dan arsitek perdamaian global. Rakyat Amerika dan dunia akan mengenang Wilson sebagai pahlawan perdamaian, terutama usahanya dalam memenangkan Perang Dunia Pertama untuk demokrasi dan inisiasi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Warren Gamaliel Harding, Presiden ke-29 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1921 hingga tahun 1923. Dengan slogan, Return to Normalcy, ia memimpin bangsa keluar dari dampak Perang Dunia Pertama. Harding mendorong stabilitas ekonomi melalui kebijakan pro-bisnis, pemotongan pajak, dan pengurangan hutang nasional. Namun, masa jabatannya dirusak oleh skandal Teapot Dome yang mencoreng warisannya. Meskipun menjanjikan era baru, Harding bukan hanya dikenang karena pencapaiannya namun juga karena skandal yang mengikuti pemerintahannya. Calvin Coolidge, Presiden ke-30 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1923 hingga tahun 1929. Dijuluki Silent Call, ia dikenal dengan kepemimpinan yang sederhana namun berpengaruh dalam membentuk era kemakmuran Amerika Serikat. Coolidge menjabat sebagai presiden setelah kematian mendadak Warren Harding pada tahun 1923. Sebagai wakil presiden Amerika, ia segera mengambil alih kepemimpinan serta membawa stabilitas dan ketenangan di tengah gejolak politik yang terjadi. Coolidge sangat percaya pada sistem pemerintahan yang praktis dan efisien. Filosofinya adalah mendukung bisnis, mengurangi pajak, dan menjaga anggaran negara tetap seimbang. Sehingga Amerika tetap akan kaya secara ekonomi di tengah masa sulit setelah Perang Dunia Pertama. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat menikmati Roaring Twenties, yaitu era pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, di mana industri dan teknologi mulai berkembang, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup rakyat Amerika. Namun, masa pemerintahannya juga menghadapi kritik yang tajam karena mengabaikan masalah sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi. Calvin Coolidge dikenang sebagai presiden yang mendukung stabilitas ekonomi dan efisiensi pemerintahan. Warisannya mencerminkan dedikasi pada nilai-nilai tradisional Amerika.